Sahabat yang baik, di tengah keadaan yang sulit untuk kita hadapi, penyertaan dan pertolongan Tuhan atas kita adalah pasti. Artinya, Tuhan akan selalu hadir bersama kita apapun situasinya. Karena itu, kita harus diam bersandar kepadanya dan tinggal tenang di dalam Dia. Jadi sahabat, mari berdiam diri dan tenang dalam Tuhan, maka kasih Tuhan pasti akan berlimpah. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi Di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Tema kita hari ini, berdiam diri dan tenang. Mari kita berdoa, biarlah hari ini firman Tuhan menjadi jawaban bagi kita untuk kita mau belajar berdiam diri dan tenang di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Kau mengingatkan pada kami pentingnya hari-hari ini untuk kami berdiam diri dan tenang di hadapan-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan ini Kau mengingatkan kami dan Kau mengubah hidup kami supaya kami belajar untuk bisa tenang dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahasa spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Mari kita baca ayat selanjutnya, Markus 1 ayat 36 sampai 37 ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari Engkau. Wow, puji Tuhan ya. Iya. Yesus mengajarkan kepada kita ya, meskipun banyak yang cari ya, mencari Yesus, tapi dia tetap menyediakan waktu untuk diam di hadirat Tuhan. Ya. Inilah yang biasa dilakukan oleh Yesus, yang sudah menjadi gaya hidup Yesus sebelum Yesus melayani, yaitu bangun pagi-pagi benar sebelum matahari terbit, lalu keluar rumah menuju ke tempat yang sunyi. Untuk apa? Untuk berdoa seorang diri saja. Supaya apa? Supaya Yesus dapat mendengar dan melihat dari Bapa Surgawi untuk pelayanannya sepanjang hari itu. Kemudian sementara Yesus sedang berdiam diri dan tenang atau silence and stillness bersama dengan Bapa Surgawi di tempat yang sunyi seorang diri, maka datanglah murid-muridnya untuk menemui Yesus. Mereka adalah Simon dan kawan-kawannya yang datang menyusul Yesus. Lalu mereka berkata bahwa semua orang sedang mencari Yesus.
Ya, Yesus dicari oleh banyak orang. Semua orang sedang mencari Yesus Iya. tapi Yesus tetap mengutamakan untuk ada waktu bersama dengan Bapa. bersama dengan Bapa ya. Kemudian barulah Yesus bersama dengan murid-muridnya ini pergi kemana? Ke kota-kota berdekatan dan mereka memberitakan Injil. Lalu mereka pergi ke seluruh Galilea memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat dan mereka mengusir setan-setan. Kita bisa lihat di dalam Markus pasal 1 ayat 36 sampai dengan 39. Lalu respon dan aktivitas Yesus tidak terpengaruh dengan orang-orang yang mencari Yesus ya. Jadi responnya jadi dia tidak terpengaruh dengan orang yang mencari dia ya. Jadi meskipun di tengah kesibukan, tetap dia prioritasnya adalah ada waktu bersama dengan Bapa ya. Amin. Luar biasa ya. Meskipun Yesus tahu bahwa banyak orang yang mencari dia dan sangat membutuhkan pertolongan Yesus, tetapi bagi Yesus berdiam diri dan tenang bersama dengan Bapa Surgawi itu adalah prioritas ya. Sehingga keberhasilan pelayanan Yesus selama 3,5 tahun di bumi adalah karena Yesus hanya mengatakan dan melakukan apa yang ia dengar dan ia lihat dari Bapa Surgawi. Ya, ini menjadi teladan bagi kita ya. Yesus hanya melakukan apa yang didengar dan lihat dari Bapa Surgawi. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus inilah yang juga dilakukan oleh Mother Teresa dan tim pelayanannya di kota Kalkuta di India ya. Ini menarik kisahnya ini ya. Di mana Mother Teresa ini mewajibkan semua timnya yang melayani orang yang sakit di kota Kalkuta itu orang ada yang miskin yang sakit ya. Maksudnya juga sedang sekarat ya, dan dia selalu memerintahkan bahkan meminta timnya untuk menyediakan waktu berdiam diri dan tenang selama 3 jam dalam 1 hari ya. Ini yang dilakukan oleh timnya ya. 3 jam itu yaitu 1 jam pagi, 1 jam siang dan 1 jam malam di chapel mereka di Kalkuta, India. Sebab Mother Teresa menyadari betul bahwa tanpa berdiam diri dan tenang atau silence and stillness 3 kali 1 jam dalam 1 hari, mereka tidak akan mampu untuk melayani orang-orang yang miskin, yang sakit dan yang sedang sekarat di Kalkuta, India. Ya, ini luar biasa sekali ya. Sampai mereka akhirnya bisa menolong orang-orang itu, menghibur dan menguatkan ya. Karena mereka selalu menyediakan waktu itu ya. Jadi mereka tuh seolah-olah bersama dengan Tuhan melayani orang-orang itu ya. Sebab dengan mereka berdiam diri dan tenang atau silent and stillness selama 3 kali 1 jam setiap hari, maka mereka sedang direndam, mereka sedang dipenuhi dengan kasih Kristus itu. Dan mereka dapat mengalirkan kasih Kristus itu kepada orang-orang yang miskin, yang sakit, dan yang sekarat melalui pelayanan mereka. Wow, itu luar biasa ya. Luar biasa ya. Jadi bukan dengan kekuatan sendiri itu. Sebab kita bisa membayangkan pelayanan seperti itu pasti sangat melelahkan ya. Bukan hanya secara jasmani, tapi secara jiwani juga ya. Nggak tega ya lihat orang seperti itu. Nah, demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Kita tidak akan dapat menjadi berkat, melayani dan mengalirkan kasih Kristus kepada orang-orang miskin, orang-orang yang sakit dan orang yang bermasalah apabila kita tidak menyediakan cukup waktu untuk berdiam diri dan tenang bersama dengan Bapa Surgawi. Sebab pelayanan adalah itu adalah satu buah keintiman kita dengan Bapa Surgawi. Nah, ini penting banget ya. Pelayanan adalah buah keintiman kita dengan Bapa Surgawi. Jadi pelayanan kita adalah buah dari keintiman ya. Betul. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini yang akan menguatkan kita dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wow, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan ini adalah panggilan Tuhan untuk kita ini sebagai carang anggur, untuk kita tinggal di dalam Yesus yang adalah pokok anggur kita. Yaitu dengan kita apa? Kita intim, kita menempel, melekat dan menyatu dengan Yesus. Sebab
di luar Yesus dan tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Iya. Jadi di luar Yesus semua pelayanan kita bukan berasal dan bersumber dari Yesus. Ya, jadi akhirnya dengan kekuatan kita ya. Kita sendiri dan itu akan bisa melelahkan. Iya, betul ya. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa berdiam diri dan tenang bersama dengan Bapa Surgawi adalah prioritas dan harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang beriman. Karena berdiam diri dan tenang bersama dengan Bapa Surgawi akan membuat kita ini dipenuhi dengan kasih Bapa Surgawi. Iya. Sehingga kasih Bapa Surgawi akan mengalir melalui pelayanan kita. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di terang kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Puji Tuhan, firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas dan tegas bahwa yang membuat kita tidak dapat berdoa, tidak dapat fokus pada Tuhan adalah karena kita tidak dapat menguasai diri dan tidak dapat tenang. Sehingga doa-doa kita tidak fokus dan tidak tepat sasaran. Jadi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan pentingnya kita dapat menguasai diri dan tenang. Sebab dengan kita dapat menguasai diri dan tenang, maka kita sedang memposisikan hati kita, memposisikan pikiran kita, perasaan, emosi, dan keinginan kita untuk dapat menyatu dengan Tuhan. Sehingga doa-doa kita didasari bukan dari ketakutan atau kekhawatiran, tapi didasari oleh kasih dan iman yang percaya dengan teguh, karena kita selalu menyediakan waktu untuk berdiam diri dan tenang bersama dengan Bapa Surgawi. Sehingga kita dapat menguasai diri, kita dapat tenang, dan kita dapat berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di terang kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Dengan tema berdiam diri dan tenang. Nah sahabat yang baik, ada beberapa DM yang masuk. Salah satu diantaranya dari Gloria Siwu ya. Gloria Silakan Siwu. Ya. Selamat malam Pak Agus dan Bu Mala. Selamat malam juga Gloria. Ya. Kami berharap Gloria sedang menyaksikan ya saat ini ya. Demikian isi DM-nya. Tolong doakan saya. Kaki saya lumpuh karena kecelakaan tahun lalu. Tapi saya belum bisa menerima ini semua. Saya sangat sedih dan kecewa. Tolong tenangkan dan beri hati saya keikhlasan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Gloria, sungguh kami sangat mengerti dengan keadaanmu ya, yang kakimu lumpuh karena kecelakaan. Dan saat ini sesuai dengan tema berdiam diri dan tenang. Jadi Gloria, biarlah tenangkan jiwamu dan jangan fokus dengan kelumpuhanmu. Mulai saat ini bangkitkan jiwamu, semangatmu dengan fokus kepada Tuhan yang baik. Dan yang dapat mengubah semua yang buruk menjadi baik. Mari Gloria, mulailah bersyukur buat hidupmu dan apa yang ada padamu supaya mata hatimu terbuka untuk melihat pengharapan yang indah bersama dengan Yesus. Amin, ya. Kita percaya ada pengharapan yang indah bagi Gloria ya dari Tuhan Yesus ya. Di dalam Roma 8 ayat 28 ya dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kami percaya bahwa Gloria mengasihi Tuhan dan Gloria terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa ke depan
Tadi dikatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita percaya Gloria bahwa ke depan semuanya yang Tuhan lakukan dalam hidupmu adalah sungguh amat baik. Taruh pengharapan itu di dalam engkau dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya Gloria. Mari kita mau juga doakan Gloria ya tentunya dan juga sahabat-sahabat yang baik yang mungkin dalam situasi yang hampir sama dengan Gloria. Tetapi saat ini mari pegang ayat ini. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ya. Dan ini bisa dilakukan Gloria setiap hari. Dia mengatakan kepada jiwanya, kepada dirinya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Supaya jiwanya dibangun, dikuatkan dan semua yang buruk sanggup diubahkan menjadi baik. Dan kita harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun keberadaanmu, Allah menjadikannya baik dan semua tidak ada yang mustahil bagimu ya Gloria dan sahabat yang baik yang lain. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami sangat bersyukur untuk Gloria anakmu yang kau kasihi. Ketika Gloria menyampaikan apa yang ada dalam hatinya. Bapa, juga kami bawa sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin ada dalam situasi yang hampir mirip dengan Gloria. Kami bawa keberadaan kami saat ini. Biarlah saat ini kami berkata kepada jiwa kami, hai jiwa kami, bersukacitalah. Pujilah Tuhan Allahmu. Berikan kepada Allah syukurmu, hai jiwa kami bangkitlah. Hari ini juga kami berkata, biarlah jiwa Gloria bangkit. Jiwa sahabat-sahabat kami yang baik yang lain yang mengalami hal yang mungkin hampir sama ini juga bangkit. Melihat dan fokus kepada Allah yang baik. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Allah bekerja dalam segala sesuatu hanya semata-mata untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua anak-anaknya. Termasuk Gloria dan sahabat yang baik yang lainnya yang dalam situasi yang seperti ini. Kami percaya ada Tuhan di tengah masalah kami. Ada Bapa yang begitu mengasihi dan mau menolong kami. Ada Bapa yang menggenggam kami di dalam tangan yang membawa kami dalam kemenangan. Ya, kemenangan itu ada di pihak kami, di pihak Gloria, di pihak sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mengalami mungkin masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Tapi Allah berkata bahwa Allah yang menyelesaikannya bagi kami. Itu sebabnya kami mau mengucap syukur Bapa. Di tengah situasi apapun Engkau ada bagi kami. Karena Engkau sangat mengasihi kami. Dan kami mau mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Karena kami tahu Allah tidak pernah berdiam diri. Allah menjadikan segala-galanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Untuk membawa kami ke dalam kehidupan yang mengalami kuasa mujizat dan kebenaran dan keberhasilan serta kemenangan yang daripadamu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Nah berikutnya ada DM dari Elena Paradita. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Elena. Berharap Elena sedang menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Demikian isi DM dari Elena. Saya ingin bertanya, kenapa saya merasa Tuhan memberikan saya cobaan di luar batas kemampuan saya? Suami saya kasar dan pemarah. Ia pergi meninggalkan saya dan anak-anak saya. Saya kesulitan untuk menafkahi anak-anak saya sendirian. Ekonomi kami juga bermasalah. Kenapa ya Tuhan? Ya, Elena tenang ya. Jangan panik dan juga jangan gusar ya. Karena apa? Karena ada Tuhan yang baik. Ada Tuhan yang mengasihi Elena dan Tuhan yang siap juga menolong Elena. Dan kita punya pengharapan di dalam Yesus ya gitu. Nah, sesuai dengan tema berdiam diri dan tenang, jadi Elena mulailah untuk menyediakan waktu berdiam diri dan tenang. Ini penting banget ya, supaya jiwa kita tenang, pikiran kita tenang. Jadi kita bisa fokus sama Tuhan dan hati kita, pikiran kita bisa selaras dengan Tuhan ya. Kemudian banyak bersyukur dan lepaskan pengampunan untuk suamimu. Nah ini penting Elena ya, jangan ada kecewa, kesel, marah. Lepaskan pengampunan itu. Supaya apa? Supaya hati kita dilepaskan dari kekecewaan dan kepahitan ya. Kemudian apa? Biarlah hari ini damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiran Elena gitu ya.
Sehingga Elena memiliki iman untuk percaya dan meraih janji-janji Tuhan itu, ya. Dan ada firman-Nya. Ini pegang firman Tuhan ini karena Tuhan yang akan menjamin Elena dan memelihara Elena. Filipi 4 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Elena, di tengah situasi yang kamu hadapi, pegang firman Tuhan ini. Perkatakan dengan iman bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jangan fokus pada masalah, fokus pada janji Tuhan ini. Begitu juga sahabat yang baik yang sedang mengalami situasi yang sulit dalam ekonomimu, dalam kehidupan sehari-harimu. Jadikan ayat ini peganganmu, karena hanya Tuhan yang akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami berdoa untuk pribadi Elena ini yang Kau kasihi. Hari ini biarlah melalui firman Tuhan ini Elena dikuatkan untuk bangkit dan bisa melepaskan pengampunan kepada suaminya. Dan biarlah hari ini hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripadamu. Dan firman ini membangkitkan imannya untuk percaya bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan Elena menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikian juga untuk sahabat yang baik. Biarlah firman ini juga menguatkan hanya Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan kita. Kami berdoa Tuhan, semua yang buruk dalam kehidupan Elena dan sahabat yang baik hari ini diubahkan menjadi baik. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Dan saat ini, sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat berdiam diri dan tenang? Pertama, kunci sukses pelayanan Yesus adalah karena setiap hari sebelum melayani, Yesus selalu menyediakan waktu untuk berdiam diri dan tenang bersama dengan Bapa Surgawi. Yang kedua, Yesus adalah model dan teladan hidup kita. Ketika kita menyediakan waktu untuk berdiam diri dan tenang bersama dengan Bapa Surgawi, seperti yang dilakukan Yesus, maka kita akan dipenuhi dan direndam dengan kasih Bapa Surgawi. Ketiga, Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya. Jadi kita harus selalu menempel, melekas dan menyatu dengan Yesus sebagai sumber kasih dan kekuatan kita. Sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sudah merasa letih dan lesu? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari saat ini buka hatimu. Persilahkan Roh Kudus untuk mengalirkan dan memenuhi hatimu dengan kasih Bapa Surgawi, supaya hari ini engkau dibebaskan dari semua kelelahan dan beban yang berat dan menerima kelegaan yang dari Tuhan. Lalu persilahkan Yesus masuk ke dalam hatimu supaya menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari kita datang kepada Bapa. Bapa, kami sangat bersyukur oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus memenuhi kami dengan kasih-Mu Bapa Surgawi. Sehingga hati kami direndam dan dipenuhi dengan kasih Bapa Surgawi yang memberikan kami kelegaan, kebebasan, kedamaian, dan sukacita. Karena oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk selalu menyediakan waktu berdiam diri dan tenang bersama dengan Bapa Surgawi. Sehingga kehidupan kami menjadi maksimal, menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.
hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu